Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdahu wa syukuruhu wa la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa syafi'ina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa la ta'ala bi kitabil karim wa bi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء منكم والله واسع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرقت وإذا أمرت. Udah kajiannya, dia beruka foto ya, dia beruka foto. Teman-teman yang kami hormati, kepala KUA, kepala Pemadam, staf-staf dan jajarannya, juga yang kami hormati rekan-rekan seluruh kecamatan Pemadam, juga para calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan yang alhamdulillah pada kesempatan ini semuanya dalam keadaan berbahagia. Nah, tadi sudah ditanyain bahagia nggak? Baca saja tadi menanyakan bahagia nggak kira-kira ini? Kalau ada yang nggak bahagia gitu terpaksa harus diterima, ya, harus bahagia. Insya Allah, apalagi ketika itu pilihan orang tua, insya Allah ya, atau pilihan sendiri, mudah-mudahan ya, karena semakin akan menjadi keluarga yang bahagia. Ini ya Rabb. Salawat beserta salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad SAW. Para jatim yang berbahagia, pada kesempatan ini waktu kita sedikit ya. Di dalam pernikahan itu nikah itu adalah ibadah, sebagaimana nikah itu berasal dari kata bahasa Arab yang berasal dari kata nikah berasal dari kata bahasa Arab, dan nikah itu adalah ibadah, sama seperti sholat ya, sama seperti sholat. Sholat itu memiliki syarat dan rukun, begitu juga nikah syarat dan rukun. Ketika syarat dan rukunnya ditinggalkan, diabaikan, maka sesuatu yang dilakukan itu tidak sah. Kemudian selain ibadah, karena memang kita ini berada di negara apa kita? Negara apa kita? Indonesia. Mengacu pada undang-undang. Segala sesuatu yang kita lakukan semuanya mengacu pada undang-undang yang diundangkan oleh diundangkan di negara kita, dan undang-undang tersebut tentunya tidak menyalahi suatu aturan syariat. Antara undang-undang negara dengan aturan syariat itu tidak bertentangan, sejalan. Jadi aturan syariat kemudian dibuat satu undang ditetapkan, sehingga orang yang menikah itu harus betul-betul mengikuti aturan baik aturan negara maupun aturan syariat Islam. Kedua-duanya harus seimbang. Itu ya, jangan sampai menyalahi aturan. Di antaranya di sini ya, hal-hal yang mengatur tentang pernikahan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur tentang diantaranya adalah usia pernikahan. Ya. Usia pernikahan itu yang diperbolehkan untuk aturan yang berlaku sekarang ini adalah usia 19 tahun. Udah cukup semuanya? Udah cukup semuanya? Kayaknya ada yang belum ya. 19 tahun ya. Dan 19 tahun itu nggak bertentangan dengan syariat, karena 19 tahun itu adalah kalau kita melihat dari syarat pernikahan, nanti akan dibahas. Kita kembali lagi masalah pernikahan itu adalah ibadah. Seperti sholat itu syarat, sholat itu ada syarat, ada rukun.
Syarat sah sholat apa? Syarat sah sholat? Syarat sah sholat, ujung-ujung sholat aja. Hah? Niat. Ada lagi? Hah? Wudu. Ya, apa lagi? Syarat sah sholat itu diantara satu, harus dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas besar, hadas kecil dengan cara menghilangkannya dengan cara wudu. Hadas besar menghilangkannya dengan cara mandi. Ya, tuh hadas kecil dan syaratnya harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Itu adalah syarat untuk melaksanakan sholat dan seterusnya. Begitu juga dalam pernikahan ada syarat, ada rukun. Apa syarat nikah? Baru sampai ke rukun nikah itu berapa nanti. Syarat nikah, kalau nggak cukup syarat nggak jadi nikah. Dipaksakan nggak bisa, pernikahannya tidak sah. Satu, harus dalam keadaan beragama Islam. Yang satu Islam, yang bukan Islam, kedua mempelai ini nggak bisa, dalam Islam nggak bisa dikasihkan. Ketika dipaksakan, nikahin aja pokoknya, masa bodoh. Nggak selesai. Hah? Tahu saya? Bu, ini. Nggak peduli, nggak perlu pakai hukum, yang penting nikah. Nikahin siapa mau nikahin. Ya, nikah itu harus memiliki satu aturan hukum, baik hukum negara maupun hukum agama Islam. Satu, harus dalam agama Islam, baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Islamnya Islam bagaimana? Apa Islam cukup di KTP doang? Di KTP Islam, di KK Islam, di keterangan yang lainnya Islam, tapi nggak sholat, nggak puasa. Kira-kira Islam bukan itu? Namanya Islam KTP, jangan salah Islamnya Islam KTP. Ya, untuk menyempurnakan suatu ibadah, diantaranya ibadah nikah. Pengen nggak jadi memiliki nikah, ibadah nikahnya itu nikah yang sempurna, nikah yang kurang sempurna? Pengen nggak? Pasti pengen. Cuman harus dimulai dari sekarang. Karena mulai saat inilah ketika kalian semua menetapkan ingin menikah dan ingin membentuk satu keluarga, tekadkan dari sekarang bahwa saya harus berubah. Karena kedepannya ketika saya memutuskan untuk menikah, berarti kedepannya saya punya konsekuensi. Satu, menjadi orang tua, menjadi bapak bagi laki-laki, menjadi seorang ibu bagi perempuan. Nanti akan punya anak. Ketika punya anak itu tanggung jawabnya berat. Memiliki satu tanggung jawab yang besar ketika kita menjadi orang tua. Tentu kita pengen punya anak yang apa? Anak soleh, bukan anak toleha. Ada soleh, ada toleh. Kalau toleh itu kebalikan daripada soleh. Kalau toleh, naudzubillah min dzalik. Ketika anak banyak kasus dengan polisi, dikit-dikit ditangkap polisi, itu yang ripuh siapa nanti? Orang nggak mau kita kayak gitu. Pendidikan anak semuanya tergantung daripada didikan orang tua. Orang tua bisa mendidik anak, membentuk anak yang soleh tergantung dari orang tua yang mau siap mau soleh nggak ada dari orang tuanya. Dari orang tuanya siap mau soleh. Ini siap mau soleh ini. Ya, soleh mau siapa ini jadi calon pengantin ini? Jadi pengantin itu jadi suami istri nanti jadi orang tua harus siap soleh. Ketika nggak siap soleh, 5 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, konsekuensinya akan kembali pada diri kita.
Konsekuensi itu adalah akibat. Akibat kita salah didik, anak akan kembali pada diri kita. Seperti yang saya contohkan tadi. Ketika ada anak banyak kasus, anggap polisi, kasus apa namanya? Misalkan minuman keras atau pengedar apa sekarang tuh? Pengedar obat terlarang kayak gitu ya. Kayak gitu. Baru banyak contoh. Jangan sampai orang lain terjadi juga pada capek ketika kita menjadi orang tua dia punya anak kasus mulu. Mending kalau dalam keadaan sehat lagi punya duit masih mending. Ini udah lagi nggak punya duit, banyak utang ke sana sini, ditambah lagi beban anak kasus mulu. Jadi harus siap dari sekarang. Yang sholatnya saya tinggalin mulai sekarang, jangan tinggalin. Siap nih? Ya 5 waktu jangan sampai ditinggal dalam keadaan bagaimanapun. Dalam kerjaan apapun. Yang 5 waktunya jangan sampai ditinggal. Karena itu untuk pertama mendidik kita dulu nih, sebelum kita mendidik anak ke depan nanti. Mendidik kita dulu. Mendidik kita, mendisiplinkan waktu. Dalam sehari itu sholat berapa kali? Berapa kali ya? 5. Awas ada yang mungkin ada 5 kali. Nah itu harus dicukupi semuanya. Ketika dicukupi 5 waktu, syukur-syukur disempurnakan lagi sholatnya itu di masjid atau musola berjamaah. Insya Allah ketika sholat kita sempurna, insya Allah niat kita akan cepat dikabul. Kita ibadah kita terus dawam mayang cek Sunda mah bener mayang ya, dawam mayang cek Sunda continue. Insya Allah ketika kita punya niat yang baik, insya Allah akan cepat mengabulkan. Siap ya berarti ya. Ketika hukum dalam agama, dalam Islam kita masih belum tahu banyak, cara baca Al-Quran yang baik, cara sholat yang bagus, itu kita perlu belajar lagi di rumah. Ada maisalim, anak kembali ke maisalim ya, biarpun masih muda-muda, baik laki-laki maupun perempuan, gabung karena dengan pengajian yang ada di lingkungan kita ya. Itu ya. Satu tadi syarat nikah adalah satu harus dalam keadaan beragama Islam. Kemudian yang kedua balik itu, balik non balik teh non balik bagi laki-laki dan perempuan maksimal usia karena mukamkan syarat sempurna 15 tahun, dan itu beda-beda baik laki-laki maupun perempuan. Balik batasan apa istilahnya, munculnya balik itu beda-beda. Ada yang paling muda itu 8 tahun, 9 tahun sampai seterusnya sampai 12 tahun. Itu ada usia balik dengan ciri-ciri yang berbeda-beda. Dari laki-laki ciri baliknya apa? Dan ini perlu tahu juga kenapa dibahas itu, karena kedepannya kita akan punya tanggung jawab kepada anak kita nanti. Kapan kita harus menetapkan menegaskan kepada anak untuk melaksanakan kewajibannya. Kapan kita harus menganjurkan dengan menegaskan beda kan. Kalau menganjurkan mah hanya menyuruh aja, sholat nah itu namanya menganjurkan enggak wajib. Tapi kalau menegaskan, dia sedikit agak tegas, kita agak galak lah ketika dia meninggalkan kewajiban ya. Harus tahu nanti ke depannya, selain untuk kita ini ilmunya, nanti ke depannya untuk anak kita nanti. Kapan kita harus menganjurkan anak melaksanakan sholat, kapan kita harus menegaskan anak untuk melaksanakan sholat atau kewajiban yang lainnya, puasa itu ya, kayak gitu. Nah, harus tahu. Jadi batasan balik bagi laki-laki itu ciri-ciri apa tuh? Mimpi basah, keluar sperma, ya. Udah ngalami semuanya? Oh belum, nggak jadi nih, belum balik berarti.
Ya, dengan ciri-ciri apa namanya tadi, mimpi basah sebagai laki-laki, baik itu usia 9 tahun atau 10 tahun sampai 15. Bagi perempuan dengan ciri-cirinya apa? Haid, ya, haid itu mengeluarkan darah kotor bagi perempuan, ya, dan itu dalam keadaan sehat, ya, sehat mengeluarkan darah kotor, dan itu dispensasi dari Allah sebulan sekali, dia seminggu, dan sebulan dalam seminggu dalam sebulan itu pre sholatnya, puasa dan sholat pre ya, kalau puasa mah dikodok, biarpun dalam keadaan belum puasa dia nggak puasa, tapi depannya di atau diganti perempuan. Kemudian tadinya harus jujur pada suami, ya, jangan sampai nggak head ngaku head, harus jujur ya. Dan perlu tahu juga, dan itu hal-hal yang kayak gitu banyak dibahas di dalam pengajian, di dalam kitab pengajian yang membahas tentang ya hal-hal kehidupan kita, terlebih bagi perempuan nih. Paling lamanya menstruasi berapa hari? Kalau dalam fikih ketentuannya adalah paling lamanya menstruasi adalah 15 hari. 15 hari paling lamanya menstruasi bagi perempuan. Tentu menstruasi untuk perempuan bukan untuk laki-laki, ya. 15 hari. Paling sedikitnya berapa hari? Sehari. 7 hari. 2 hari. Nah, Neng, headnya berapa hari, Neng? 3 hari. Lagi? Paling sedikit menstruasi adalah 1 tetes. Yaitu semuanya dijelaskan secara detail di dalam ilmu fikih. Makanya ngaji kan, ya, ngaji karena masih banyak ilmu yang harus kita pelajari. Syukur-syukur bisa dipakai hari itu ketika ngaji, ya. Kalau tidak ya mungkin nanti ke depan buat diri kita ataupun nanti buat ke depan anak kita. Jangan gengsi, saya masih muda masa gabung ini, ya, jangan gengsi. Saya masih muda masa gabung sama laki-laki. Udah gabung aja, yang penting kita di situ dapat ilmu untuk persiapan masa depan, baik untuk diri kita maupun anak keturunan kita. Siap ya? Ada majelis taklim di rumah, lingkungan rumah ada ya? Nah, ikut kan? Jangan mau gabung. Tuh, menstruasi bagi perempuan paling sedikit adalah 1 hari. Ketika misalkan kan perempuan itu suka tahu jadwal menstruasi kapan, kan? Tahu, oh tanggal sini nih, hari ini tanggal sekian, ya sekian keluar oh sedikit, misalnya 1 tetes. Nah itu ketika beberapa jam kemudian nggak keluar lagi, nanti lah datang sholat zuhur, harus sholat zuhur. Mana buru-buru, udah kering nggak keluar lagi, maka panahnya berarti mainnya itu main yang sedikit. Nah, itu. Kemudian kewajiban bagi orang yang sudah balik tadi adalah berarti dia sudah termasuk orang yang mukallaf. Orang mukallaf itu orang yang sudah harus menjalankan hukum Allah. Ya, orang mukallaf itu adalah orang yang sudah wajib melaksanakan hukum-hukum Allah. Yang wajibnya harus dijalankan, yang haramnya, yang dilarangnya harus ditinggalkan. Bagi yang belum balik, bagaimana? Yang belum balik mah yang wajibnya ditinggalkan dosa nggak? Misalkan yang belum balik meninggalkan sholat, dosa nggak? Hah? Dosa. Yang belum balik lagi? Yang belum balik meninggalkan sholat, dosa nggak? Bener, itu jarang ngaji, ini tahu kan? Diam aja, mbak ini ditanya juga diam aja, ya.
Yang belum balik itu nggak melaksanakan kewajiban Allah, nggak dosa lah, namanya juga belum terkena hukum Allah. Dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa yang belum balik, agak dosa. Enggak dong, namanya juga belum balik itu artinya orang yang belum terkena hukum Allah. Kemudian yang belum balik melakukan hal yang dilarang Allah, minuman keras, judi slot, ya. Nah, juga lagi kenapa itu apalagi yang dewasa gitu. Yang belum balik minuman keras dosa nggak? Enggak dosa. Yang dosa itu orang yang melihatnya, orang yang dewasa melihatnya, terlebih orang tua. Nah, hal-hal yang kayak gitu, hukum-hukum kayak gitu di pengajian dibahas kita. Pengajian ya, pembahasan tentang fikih, tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara dan sebagainya, banyak dibahas. Di antaranya itu tadi, ya. Maka ya insya Allah ketika kita rajin ngaji, insya Allah kita akan mengetahui tentang hukum-hukum agama ini. Masih banyak hukum-hukum Islam yang harus kita pahami dan harus kita jalani. Ya kedepannya nanti untuk kita juga, ya untuk kita juga dan untuk keluarga kita. Jika kita sudah siap, insya Allah, nah, kedepannya kita memiliki keluarga yang soleh-solehah, ya suami istri soleh-solehah, anak laki-laki dan perempuan soleh-solehah, ya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagai cita-cita semua. Tuh ya, itu jadi balik ya, maksud balik, kewajiban balik, kemudian ya kewajiban balik diantaranya adalah menutup aurat. Bagian balik laki-laki batasan auratnya pusar sampai lutut, itu batasan aurat laki-laki, dan itu selain itu boleh terlihat keluar manapun boleh. Bagi perempuan batasan auratnya nah, dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dan telapak tangan. Seperti sholat, ya bukan hanya dalam sholat saja ketika menutup aurat, tapi di luar pun harus kita tutup. Dan itu kewajiban bagi kita semua. Ketika kita meninggalkannya dan kemudian meninggalkan aturan tersebut dan kemudian kita mewarisin kepada anak, sama seperti kita juga. Emaknya begitu, anaknya begitu juga, sama juga mewariskan perbuatan yang dilarang Allah. Dosanya namanya dosa jari. Perilaku kita ditiru oleh anak kita, jangan kayak gitu. Ya, itu nanti akan menumpuk semua dosa kita semua. Gitu, ya. Makanya ya harus hati-hati. Ketika kita punya anak, kita sering rajin ke mushola, itu akan dilihat oleh anak. Meskipun anak baru setahun atau setahun setengah pun udah kalau bahasa ini. Tahu hidung apa hidung? Ya, hidung anak. Nanti akan terlihat secara udah segitu pun udah bisa menunjukkan bahwa kita mau ke masjid. Sampai besarnya ke anak tertanam bahwa kita adalah orang yang rajin sholat, rajin bolak-balik ke masjid. Kita lihat oleh anak, dan itu pendidikan dalam bentuk bukan hanya ucapan tapi bahwasanya nanti akan ditiru oleh anak. Dan nirunya juga nggak berat. Anak itu niru orang tuanya nggak berat ketika anak itu sering melihat orang tua itu bilang. Itu adalah satu contoh yang baik. Kemudian masuk ke rukun nikah. Rukun nikah adalah apa? Tadi ada syarat, ada rukun. Tadi syarat udah jalan. Kemudian rukun nikah ada satu. Cuma dua berarti. Satu mempelai laki, dua mempelai dua, yang ketiga wali, yang keempat dua orang saksi, yang kelima ijab kabul. Jadi yang empat ini adalah orang semuanya, orang semua.
nggak ada yang siluman, nggak ada. Orang semuanya nggak ada yang siluman. Satu mempelai laki-laki, kedua mempelai perempuan, yang ketiga adalah wali, yang keempat adalah empat adalah dua orang saksi. Dan ini memiliki satu kewajiban yang sama dengan syarat yang sama. Satu dalam keadaan beragama nyari saksi wali pun semuanya memiliki satu kewajiban yang sama, ya, harus dalam keadaan Islam. Misalkan bapaknya bukan Islam, nggak bisa. Bapaknya bukan Islam, ya bapak kandungnya misalkan bukan Islam, dia tidak bisa menjadi wali. Harus semua memiliki syarat yang sama. Kemudian dua orang saksinya memiliki syarat yang sama, harus dalam keadaan beragama Islam. Kemudian balik, jangan anak kecil dibikin saksi, ya, anak yang belum balik dibikin saksi, ya, berarti syaratnya kurang, gitu, ya. Mungkin saya yang dapat disampaikan masih banyak banget sebetulnya. Masih banyak banget yang harus saya sampaikan terkait dengan hukum keluarga dalam ibadah dan sebagainya, kewajiban sebagai istri, kewajiban sebagai suami, kewajiban suami istri kepada anak, banyak masuknya juga. Belum lagi hukum yang lainnya. Dan kurang-kurangnya saya mohon, ya, rajin-rajin yang sholatnya masih belum lancar bacaannya, sekarang mendatangi lagi guru yang dulu pernah ngajarin kita. Yang bacaan Quran belum lancar, sekarang datang lagi guru yang pernah ngajarin kita dulu. Sekalian minta doa saya mau nikah tanggal sekian, doain saya minta ajarin lagi, ngajarin lagi biar lancar. Misalkan dulu baru ikronya ikro 4, ya terusin lagi. Nah, ada ikro 4 sini? Nggak ada. Misalkan apalagi misalnya belum ikronya ikro 1 udah berhenti misalnya ngajinya, terusin lagi yang orang. Sekali minta doa, ajarin lagi supaya betul bisa ngaji, bisa baca Al-Quran dan bisa sholat dengan baik, dan nanti bisa mengajarkan lagi kepada anak kecilnya. Siap ya? Siap nih? Siap, mau nggak mau, ya, karena ini punya keputusan untuk menikah, karena akan punya tanggung jawab yang besar. Gajah, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan selamat, berbahagia, semoga diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.